Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas seorang Mahfud MD. Ya, Anda tahu ya, Mahfud MD. Masa sih nggak kenal sama Pak Mahfud MD? Kali ini saya mau kritik Pak Mahfud MD. Kritik saya bukan asal kritik. Ini saya punya fakta-faktanya, jejak digitalnya. Yang mana dia pagi kedelai, sore tempe. Pagi kedelai, sore tempe gitu kalau kata orang. Kemarin ngomongnya gitu, sekarang ngomongnya gini. Gitulah kira-kira. Apa sih yang saya maksud pagi delay, sore tempe? Nah, ini dia nih. Kita lihat dulu berita dari Juli tahun 2025 ya. Di Tempo mengulas mengenai Pak Mahfud MD yang bilang bahwa kasus Tom Lembong itu terkesan dipolitisasi. Nah, menarik ya. Jadi di sini pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong terkesan dipolitisasi. Ini alasannya. Singkatnya gini deh. Karena Tom Lembong dianggap musuh tanda kutip ya Pak Prabowo karena dia waktu itu membela dan membantu Anies Baswedan, sekarang dipolitisasi mau dihukum. Kira-kira begitulah maksudnya politisasi. Nah, jadi dia mengkritik bahwa kasus Tom Lembong itu dipolitisasi terkesan. Yang mana seharusnya tidak boleh, gitu kan. Udahlah, gampang lah. Oke, kita catat ya. Jadi dia bilang kasus Tom Lembong terkesan dipolitisasi. Kemudian di CNN juga di 2025 Agustus, kira-kira sebulan lalu, Mahfud MD merespon abolisi dari Tom Lembong dan amnesti Hasto yang diberikan oleh Pak Prabowo. Ya, dia kasih jempol dua begini tuh ya, seperti memuji ya abolisi yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk Tom Lembong dan amnesti yang diberikan oleh Pak Prabowo ke Hasto. Dia kasih jempol dua. Ya, kita lihat. Di sini beritanya dikatakan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, yaitu mantan Menteri Perdagangan di era Pak Joko Widodo, membuktikan bahwa opini publik dan jeritan hati masyarakat selama ini ternyata benar. Menurut Mahfud, opini publik selama ini memandang perkara yang menjerat kedua tokoh itu kental bernuansa politis. Dia bela itu ya. Siapa namanya? Hasto dan Tom Lembong yang menurutnya bernuansa politis ya. Katanya lagi, jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya. Dan itu tidak boleh diulangi lagi, kata Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official. Wah, kemudian CNN Indonesia katanya telah diizinkan Mahfud untuk mengutip ya. CNN loh dikasih izin untuk mengutip. Jadi kata Pak Mahfud, pemberian amnesti dan abolisi yang diusulkan Presiden RI Prabowo disetujui DPR menjadi bukti jika hukum tidak boleh jadi alat politik. Jadi dipuji tuh, hukum tidak boleh jadi alat politik. Oke. Tapi yang terpenting sekarang, jeritan hati nurani masyarakat agar hukum itu tidak dijadikan alat politik, agar hukum itu ditegakkan sebagai hukum, bukan karena pesanan politik, sekarang memberi harapan baru. Jadi tindakan Prabowo itu diakui oleh Mahfud memberikan harapan baru kepada kita semua bahwa hukum itu akan mulai ditegakkan. Pak
Pak Prabowo akan menegakkan hukum dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Jadi kedua hal ini ya, amnesti dan abolisi ini mudah-mudahan berlanjut, kira-kira ya, hukum ditegakkan. Dia puji itu Prabowo. Dan saya kasih kotak merah itu ya, kita doakan katanya Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini betul-betul negara hukum. Dia kasih jempol loh Pak Prabowo 2 begini. Ya. Wah, diulas saja tuh bahwa abolisi penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Sedangkan amnesti merupakan peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan. Sehingga sama juga harus bebas ya. Dia bilang, baik Tom atau Hasto kini tinggal menunggu keputusan Presiden. Setelah Prabowo berkirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan Presiden itu akan mengeluarkan Kepres pemberian amnesti dan abolisi. Mahfud menilai bahwa perdebatan mungkin teoritis, mengapa satu diberi amnesti yang satu abolisi. Nggak penting gitu katanya ya. Yang penting saudara Hasto dan Tom Lembong keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri dan sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Harus dibebaskan karena sudah mendapatkan amnesti dan abolisi yang merupakan hak konstitusional dari seorang presiden. Kasih jempol dan selamat untuk Mas Hasto Kristianto. Selamat pula untuk Mas Tom Lembong dan selamat kepada masyarakat sipil. Dia puji deh pokoknya semuanya ini ya. Para pembuat amicus curiae dan para akademisi yang telah meneriakan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik ataupun pesanan-pesanan yang bersifat politis katanya ya. Nah, jadi ditegaskan lagi, Prabowo sebelumnya memberikan abolisi kepada Tom dan amnesti kepada Hasto. Dengan itu seluruh proses hukum yang berjalan untuk Tom ataupun Hasto dihentikan. Ya kan? Ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Suara.com juga di Agustus tahun 2025, tahun lalu. Di sini dikatakan Prabowo selamatkan Hasto dan Tom Lembong. Nah, Mahfud MD bilang era hukum jadi alat politik berakhir. Iya. Jadi Prabowo ini jadi panglima hukum lah gitu ya. Karena era hukum alat yang selama ini jadi alat politik menurut Pak Mahfud berakhir. Waduh. Jadi Pak Mahfud sekali lagi menyatakan pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong merupakan hasil teriakan masyarakat. Ya, Kemudian dalam kotak merah lagi saya bilang, menurutnya langkah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR ini menjadi sinyal positif. Catat ya, dia yang bilang loh, sinyal positif bahwa hukum tidak boleh lagi dijadikan sebagai alat politik. Dia puji-puji itu yang namanya Prabowo, ya. Nah, saya kasih lingkaran kotak merah lagi. Langkah Presiden Prabowo ini dipandang Mahfud sebagai sebuah tindakan strategis untuk menegakkan keadilan. Wih, mungkin Pak Prabowo kalau baca berita ini dia berbunga-bunga, gila nih, gue dipuji-puji sama Pak Mahfud yang dulunya tuh jadi saingan gue. Dia kan saingan gue jadi cawapresnya Ganjar. Tapi sekarang dia puji-puji gue, hebat nih Pak Mahfud nih. Di sini kan jelas ya, Anda lihat dari 2 berita ya. Bukan 2, 3 lah malah tuh ya. Wah, apa tadi? Ya kan, sudah saya bahas kan. Iyalah, dari Tempo lah, dari CNN lah, dari Suara.com. Komplit ya. Saya nggak mengada-ngada ya. Anda bisa search juga lah berita yang saya jadikan acuan ini. Dia puji-puji setinggi langit Pak Prabowo. Tapi baru-baru ini, kemarin nih saya dapat nih dari Tribun Network. Astaga. Ini jadi kedelai sekarang. Kalau awalnya jadi bukan jadi kedelai, sekarang jadi tempe dia. Sebelumnya kedelai, dele gitu orang Jawa bilang dele, pagi dele, sore tempe. Nah, sekarang jadi tempenya dia nih. Apa tempenya di Tribun Network bilang? Pak Mahfud bilang, intervensi presiden berbahaya.
Kalau di 2025 dia puji-puji tadi kan ya, Prabowo kan ya, memberikan amnesti, abolisi ya kepada Hasto dan Tom Lembong. Dia puji-puji, ini jadi penegakan hukum yang benar nih. Mana baca lagi deh ya, atau putar lagi dari depan video saya nih ya. Tapi sekarang dia bilang intervensi presiden itu ya di kasus Tom Lembong dan Hasto berbahaya. Astaga. Astaga. Mahfud, berbahayanya gimana? Anda bisa cari juga kok ini di videonya. Wartawannya bilang, Pak Mahfud berpendapat bahwa memang bahwa presiden itu punya hak konstitusional memberikan amnesti dan abolisi. Tapi kalau itu sering dilakukan, loh sering dilakukan kapan? Baru 2 kali. Malah kan di berita sebelumnya, dia mau itu berlanjut. Mau berlanjut, artinya Pak Mahfud mengharapkan lagi, jadi kalau ada kasus yang dipolitisasi, bisa diintervensi oleh Pak Prabowo untuk memberikan keadilan ya. Baik itu bentuknya amnesti atau abolisi ya kan. Baca lagi lah beritanya. Dia berharapkan itu berkelanjutan. Tapi di sini dia bilang kalau sering-sering memberikan, kapan sering Food? Baru 2 kali. Bahkan lu sendiri bilang mengharapkan berlanjut ya. Di mana sih? Aduh, capek deh. Jadi dia minta Oke. Berbahayanya gimana? Nah, di berita itu atau di video yang di Tribun News, malas lah saya puternya. Memang itu adalah hak seorang presiden katanya ya. Ya. Secara konstitusi presiden punya hak itu. Tapi kalau sering dilakukan itu berbahaya karena itu akan mengintervensi, akan seperti tanda kutip meniadakan independensi penegak hukum. Padahal sebelumnya penegak hukumnya itu dikatakan titipan, berbau politik. Sekarang dibilang kalau intervensi seperti ini dilakukan, itu akan mengganggu independensi penegak hukum. Astaga. Jelas ya? Ini yang saya bilang pagi delek, sore tempe. Dia serang Prabowo ini sekarang. Nggak ngerti dia nih saya nih. Dulu disanjung-sanjung, iya dong, baca lagi beritanya. Sekarang serang, intervensi presiden berbahaya. Saya nggak bikin sendiri loh, Anda baca aja sendirilah ya. Saya cuman merangkum ya. Jadi saran saya Pak Mahfud, tolonglah kalau berpendapat konsisten gitu. Jejak digital Anda itu ada. Kalau nggak ada jejak digital, silakanlah ngomongnya A, B, C, nanti ganti lagi D, E, F gitu ya. Nggak bisa, lu ada jejak digitalnya. Bahaya lu. Ya. Semoga ini didengar oleh Pak Mahfud ya. Jangan gitulah ya. Dulu puji-puji, sekarang tanda kutip ya, menurut saya dia nyerang nih. Intervensi presiden berbahaya. Capek deh. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.